Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang zat adiktif untuk fisika SMP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Jadi zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif adalah zat yang terkandung di dalam obat-obatan dan bahan aktif yang menyebabkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Selanjutnya, yang termasuk zat adiktif itu rokok. Nah, ini rokok dan dampak negatifnya. Yang pertama, di dalam rokok itu terkandung yang namanya tar, merupakan bahan aspal jalan. Dia dapat menimbulkan kanker paru-paru. Kemudian nikotin, ini bahan insektisida. Ini menyebabkan ketagihan dan menaikkan tekanan darah serta jantung. Terus yang ketiga, karbon monoksida, ini asap knalpot, mengurangi suplai oksigen. Kemudian yang keempat, arsenik, bahan racun tikus. Terus butane, cairan korek api, benzene, bahan semen karet, formaldehida, bahan pengawet. Terus 8, toluene, bahan cat. Yang ke-9, metanol, bahan bakar roket. Yang ke-10, lead, bahan baterai. Naftalen, bahan kapur barus. Kadmium, cairan asam baterai. Aseton, cairan pembersih kuteks. Asam asetat, bahan cat rambut. Amonia, bahan pembersih lantai. Dan heksamin, cairan korek api barbecue. Jadi cukup banyak ya kandungan zat berbahaya dalam rokok. Selanjutnya yang B, dampak negatif minuman keras. Minuman keras itu mengandung alkohol. Dia bisa mengganggu sistem saraf. Kemudian yang kedua, mempengaruhi saraf yang menyebabkan pernafasan berhenti. Kemudian yang ketiga, menyebabkan penyakit jantung. Yang keempat, menyebabkan pembuluh darah kulit membesar. Yang kelima, sel-sel akan bekerja lebih keras untuk menghilangkan racun. Yang keenam, ginjal tidak dapat menyerap cairan dengan baik. Yang ketujuh, menyebabkan kanker lidah dan kerongkongan. Yang ke-8, pada ibu hamil itu menyebabkan gangguan saraf dan mental bayi. Yang ke-9, menyebabkan iritasi usus. Dan yang ke-10, dampak negatif alkohol itu bersifat depresan atau memperlambat kerja alat-alat tubuh dan sistem saraf. Kemudian yang ke-C, dampak negatif zat psikotropika. Psikotropika itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, stimulan, ini menyebabkan perasaan rileks dan tenang. Yang kedua, depresan, ini menginduksi energi dan kewaspadaan. Yang ketiga, halusinogen, menyebabkan persepsi halusinasi. Kemudian akibat-akibat penggunaan bahan psikotropika bagi tubuh. Yang pertama, narkotika, ini memberikan sensasi berlebihan sampai kematian. Yang kedua, barbiturat, ini memberikan efek menenangkan, tidur lelap, bahkan kematian. Yang ketiga, kokain, menyebabkan kematian.
Yang keempat, morfin menyebabkan rasa lesu, mengantuk, euforia, dan gangguan sistem saraf. Yang kelima, ekstasi menyebabkan hilangnya daya ingat dan ketidakmampuan melakukan gerakan. Nah, sebenarnya selain mempunyai dampak negatif, kegunaan zat adiktif dan psikotropika ini bisa digunakan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, misalkan dietil ether itu untuk membius pasien. Yang kedua, kloroform itu untuk keperluan anestesi atau pembiusan. Yang ketiga, halotan, inflorescens, dan metoclofluorens untuk anestesi modern. Yang keempat, senyawa barbiturat itu untuk obat resmi dari dokter. Yang kelima, morfin itu untuk meringankan sakit. Yang keenam, metadon untuk merawat penderita kecanduan heroin. Yang ketujuh, marijuana untuk mengurangi tekanan mata pada orang sakit glaukoma. Penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika disebabkan beberapa faktor, bisa dari dalam diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Dari diri sendiri ini berarti dia misalkan kurang keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya, kurang pengetahuan bahan zat adiktif dan psikotropika. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang berlebihan. Sedangkan faktor yang berasal dari keluarga dan lingkungan ini misalkan tidak harmonisan dalam keluarga, kemudian kurangnya komunikasi dan kasih sayang, lingkungan pergaulan yang kurang baik, dan kondisi lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Masalah bagi orang yang terlanjur menjadi pecandu ini yang pertama, kekurangan gizi, masalah keuangan, dan infeksi penyakit. Nah, sekarang cara-cara mencegah penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah mencoba. Meningkatkan komunikasi dan hubungan harmonis dalam keluarga, dan ikut mengawasi peredaran obat-obat terlarang, gitu ya. Audio Jungle. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Tunggu video-video lainnya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.